Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi toleransi antar beragama itu sudah melekat di dalam dada masyarakat Palestina. Maka ketika orang Yahudi Askenazi itu datang mengklaim bahwa dia itu Yahudi, maka orang Palestina menyambutnya. Sedikit demi sedikit akhirnya disambut tambah banyak, akhirnya menjadi ratusan ribu orang Yahudi di Palestina. Tapi ternyata ada peringatan dari orang Eropa, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan. Kami mengusir mereka itu ada alasan. Kenapa? Karena mereka itu ingin mendominasi, karena mereka ingin mengklaim sejarah, karena mereka menginjak-injak leluhur kami. Mereka tidak mau menghargai sesama manusia, mereka tidak mau menghargai sesama tokoh-tokoh yang ada di Eropa. Mereka ingin besar sendiri, pengen hemat sendiri, mendoktrin masyarakat untuk menghormati mereka, bahkan menghancurkan, bahkan ingin menguasai Eropa. Maka ketika gerakan-gerakan gelagat itu sudah kami tangkap, maka kami kumpulkan orang Yahudi dan kami usir dari negara kami. Wahai orang Palestina, hati-hati, karena Anda telah menerima tamu yang salah. Itu kata orang Eropa. Akhirnya saudara, dibuktikan omongannya orang Eropa. Lambat laun komunitas tambah banyak mengadakan perayaan-perayaan Yahudi. Akhirnya kemudian apa yang mereka lakukan? Yahudi Askenazi membentuk apa yang disebut dengan Zionis. Zionis itu adalah merupakan satu organisasi Yahudi Askenazi, di mana haplogrupnya itu apanya, genetikanya Yahudi Askenazi. Itu persis seperti Ba'ali. Ba'ali juga Yahudi Askenazi, sama genetikanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada akhirnya kemudian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan pertama kali adalah membuat makam-makam palsu. Ini catatan bagi orang Madura, karena di Madura sudah banyak makam palsu. Makanya kalau seumpama ada makam palsu yang tidak benar, jangan kalian ragu-ragu. Ini gerakan Yahudi Zionis atas nama Islam, atas nama cucunya Rasulullah. Bongkar semua itu sebelum Madura itu apanya? Sebelum Madura itu nasibnya sama dengan Palestina. Anda bisa bahagia, belum tentu anak cucu Anda bisa bahagia seperti orang Palestina. Ini tahun 45. Akhirnya tiba-tiba seantero Palestina itu lebih daripada 300.000 makam palsu. Yang ada di Masjidil Aqsa ada 3.000 makam palsu lebih. Yang diklaim bahwa ini adalah makam datuk leluhur kami, ini datuk leluhur kami, ini datuk leluhur kami. Ada makam tua kadang-kadang diklaim bahwa itu adalah makamnya Yahudi. Seperti halnya Ba'alwi, ada makam tua akhirnya diklaim ini makamnya Habib, ini bin ini al ini. Cuma bedanya di sana pakainya Yahudi, sini pakainya Al Habib. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, akhirnya kemudian tambah banyak. Pada tahap selanjutnya mengklaim daerah Palestina sebelah sini adalah daerah kami, ini daerah leluhur kami. Ketika makamnya sudah banyak dan mereka mengadakan perayaan semacam haul, itu diklaim ini daerah leluhur kami. Akhirnya masyarakat Palestina terpinggirkan dalam satu daerah. Semakin hari semakin luas, daerah ini dicaplok, di arah ini dicaplok. Akhirnya hampir menyeluruh daerah Palestina dicaplok oleh Yahudi, saudara-saudara sekalian. Maka kemudian Zionis mencari orang mata-mata untuk rahasia melumpuhkan Palestina dari dalam. Bagaimana? Maka dicarilah seorang yang genetikanya Yahudi tapi beragama Islam, pinter bahasa Arab, pinter agama. Maka diambil dari Hadramaut, namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah agamanya Islam tapi genetikanya Yahudi. Diambil oleh Zionis untuk Zionis itu menaruh di Palestina, untuk Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-matanya Zionis untuk menghancurkan Palestina dari dalam, untuk membongkar sejarah atau untuk membongkar rahasia kekuatan Palestina dari dalam. Syekh Fadil datang dengan memakai jubah. Syekh Fadil datang jenggotnya bagaikan waliullah, tidak kalah dengan jenggotnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Kemudian juga bicaranya Al-Quran. Beliau hafal Quran, hafal hadis. Mulai Syekh Fadil Abdullah kemudian mengajar di beberapa kampung, bahkan diminta untuk ceramah. Ketika ceramah, Syekh Fadil Abdullah tidak kalah dengan mujahidin Islam. Ceramahnya nasionalisme, mari kita bela Palestina. Orang mujahidin Islam kita doakan supaya dapat kemenangan. Orang Yahudi harus diusir. Maka orang matanya semua terpaku sama Syekh Fadil. Di framingnya adalah sebagai pejuang Islam setelah Syekh Yasin. Saudara-saudara sekalian, mereka tidak tahu bahwa Syekh Fadil itu adalah diutus oleh Zionis itu untuk memata-matai orang Palestina dari dalam. Subhanallah, Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan,
diangkat oleh orang Palestina menjadi imam besar Masjidil Aqsa, muhibbinnya ribuan, bahkan dianggap sebagai waliullah, seorang sufi kasab. Ketika melihat langit kelihatan ars dan Lauh Mahfuz, seluruh masyarakat Palestina buta matanya dengan Syekh Fadil Abdullah. Ketika masyarakat Palestina sudah buta, dibutakan oleh framing daripada Zionis semacam itu, maka Syekh Fadil mengendap-endap di belakang untuk mencuri, yaitu adalah data-data untuk menghancurkan Palestina dari dalam. Betapa jahatnya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil itu menjadi mata-mata Zionis lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 48 abad 46 sampai tahun 84. Pernah pada waktu itu militer Palestina dan militer Mesir ketika itu mencurigai Syekh Fadil, maka Syekh Fadil menutup akses dan dia mendekati militer. Tapi yang jadi aneh, hilang itu kecurigaannya. Bahkan Syekh Fadil tahun 50-an dijadikan penasehat militer Mesir, penasehat militer Palestina, penasehat kepolisian Palestina dan penasehat kepolisian Mesir. Mereka tidak tahu. Begitu lambat laun lambat maun dibuka lagi aksesnya, Syekh Fadil kemudian bekerja lagi untuk Zionis, jadi orang yang paling berjasa atas penderitaan rakyat dan generasi anak cucunya Palestina, masyarakat Palestina yang menderita sampai detik ini. Adalah jasa terbesarnya adalah Syekh Fadil Abdullah yang mengkamuflasekan dirinya menjadi seorang wali atas nama pejuang Islam, sehingga orang Palestina tidak berani mengkritik, tidak berani melawannya karena sudah dibungkam dengan framing yang tidak benar. Akhirnya saudara-saudara sekalian, pada tahun 84 Syekh Fadil Abdullah ketahuan ternyata data-data dari Palestina dan Mesir dicuri oleh Syekh Fadil Abdullah, bahkan sudah bekerja mulai tahun 46. Subhanallah, sehingga sangat sulit untuk diselamatkan Palestina. Akhirnya datanya sudah ada, semua pos dikuasai oleh orang Israel, dan pada akhirnya orang Israel dengan kekuatan Inggris dan Amerika mengklaim bahwa Palestina adalah tanah leluhur kami, maka orang Palestina bukan penduduk asli, harus diusir keluar dari Palestina. Penderitaannya sampai detik ini belum selesai. Sekarang saya tanya, ini kejadian tahun 45 ini sekarang sedang terjadi di Madura, sekarang sedang terjadi di negara kita, sekarang sedang terjadi ada di Jawa Timur. Apakah kita mau anak cucu kita seperti Palestina? Apakah kita mau anak cucu kita seperti nasibnya seperti Palestina? Satu, yang melakukan itu adalah genetikanya sama. Zionis genetikanya Yahudi Askenazi, Ba'alwi juga Yahudi Askenazi. Modusnya juga sama, memalsukan makamnya sama, mengklaim sejarahnya sama, membelokkan sejarah sama. Kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah, kekasih Allah juga sama. Yang namanya Ba'alwi banyak sekali wali kutub, dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Makanya kalian kalau seumpama menjelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abu Bakar Asyibli Qutbul Aqtab, kalian harus tekankan ini wali kutub beneran, bukan wali kutub Ba'alwi. Apa sebabnya? Sebabnya begini, ada Oktum Habib yang mengatakan untuk membelokkan masyarakat dari Mekah ke Tarim, seolah-olah Tarim itu lebih hebat daripada Mekah. Mengatakan di Tarim itu, di Tarim, Hadramaut Tarim, Yaman, tidak sekali-kali ada Habib keluar kumisnya kecuali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali kutub. Oh, berarti syaratnya jadi wali kutub itu gampang, kayak apa? Keluar kumisnya. Jadi kalau ente keluar kumisnya berarti ente wali kutub, tapi wali kutub Ba'alwi ya. Nah, maka dari itu saudara-saudara sekalian, inilah framing yang sangat bodoh dan sangat bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan syariat dan ajaran. Ini harus kita luruskan, dan cara meluruskan, membela leluhur, membela makam dan menghancurkan makam Samsu, melawan kebatilan yang ada, itu harus dipegang oleh para pejuang-pejuang yang super berani. Kalau yang nggak berani, uq'udu ma'al qa'idin. Kata Allah, udah duduk aja ma'al qaidin, sama dengan orang tua dan orang perempuan duduk aja di rumah. Ente mah tinggal menikmati aja, udah duduk manis. Ente duduk sama orang tua, ente duduk sama perempuan, nggak usah berjuang, kami akan berjuang. Urusan perjuangan, kata Allah mengatakan, ya Muhammad, yang memenangkan kamu itu adalah bukan umatmu, tapi aku. Jadi kalau semua umatmu kamu ajak perang, tapi kalau semua yang datang ajak, tapi kalau nggak datang, gak usah dipaksa, kamu tetap menang. Jangankan mereka ikut Muhammad, 100.000 pasukan Muhammad, kamu maju sendiri, kamu berjuang, aku menangkan kamu Muhammad. Jadi masalah kemenangan itu milik Allah. Makanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
satu manhaj ideologi yang tidak pernah bergeser. 1400 tahun yang lalu Allah patokkan untuk kita semua. Ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Setiap batil mesti hancur, maka yang